Arif pemirsa ditetapkan sebagai tersangka pada April 2023 berdasarkan laporan dari Hotman Paris. Yang menjadi tolak ukurnya adalah apakah seseorang ini legal instrumen, bahasa yang digunakan sebagai penyampaian. Pada area ini, bahasa digunakan untuk mengancam orang lain. Teori kebahasaan yang menjadikan dasar untuk menjadi sebuah delik. Memperhatikan maksud komunikasinya dan siapa yang mendengarnya. Yang ke depan persidangan kami nyatakan itu. Kami ajak Anda pemirsa menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ada rekan kami, Felicia Amelinda, yang akan melaporkan situasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Felicia, silahkan dengan laporan terbaru dari sana. Ya, Fahada, Firdi, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa sidang tuntutan terhadap Rasman Arif Nasution atas kasus pencemaran nama baik yang menjerat nama pengacara Hotman Paris Hutapea ini dilaksanakan pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tadi dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan baru saja selesai tadi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, sebelumnya persidangan ini dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli yang lalu. Namun dari pihak jaksa penuntut umum ini meminta kepada majelis hakim untuk perpanjangan waktu karena jaksa penuntut umum ini belum siap untuk membacakan tuntutan kepada Rasman Arif Nasution, dan dari majelis hakim juga mengabulkan permintaan tersebut sehingga diberikan perpanjangan waktu dan dilaksanakan sidang tuntutan pada hari ini. Dan pemirsa, tadi pada saat persidangan berjalan, ini jaksa penuntut umum memberikan pernyataan atau membacakan tuntutan-tuntutannya, yang mana tadi jaksa penuntut umum mengatakan bahwa kesalahan hukuman yang dilaksanakan atau dilakukan oleh terdakwa ini tidak dapat dimaafkan dan dapat dijerat hukuman pidana. Kemudian juga jaksa penuntut umum mengatakan bahwa terdakwa ini tidak dapat membuktikan kebenarannya, dan poin penting dari pelaksanaan sidang tuntutan ini tadi jaksa penuntut umum memberikan 5 tuntutan kepada Rasman Arif Nasution, yang mana salah satunya adalah menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Rasman Arif Nasution, yakni pidana penjara selama 2 tahun dan juga denda sebanyak 200 juta rupiah, dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Dan tadi dari pihak penasihat dari Rasman Arif Nasution juga akan mengajukan pleidoy, yang mana nantinya pleidoy ini atau nota pembelaan ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli pada hari Selasa 29 Juli 2025 yang akan dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan pemirsa, sedikit informasi bahwa Rasman Arif Nasution ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Ya, oke teman-teman, balik lagi di channel kita. Kali ini kita membahas tentang yang terjadi pada Rasman Arif, yaitu pencemaran nama baik, dan dia juga bukan tanggung-tanggung dia melakukan pada seorang pengacara, yaitu Hotman Paris Hutapea, dan Hotman Paris juga melakukan pengajuan dan sehingga dia juga dinyatakan bersalah dan masuk penjara selama 2 tahun. Dan berikut kita coba membaca berita daripada komentator kita. Rasman dituntut 2 tahun penjara di kasus pencemaran nama baik Hotman Paris. Rasman Arif Nasution dituntut 2 tahun penjara terkait kasus pencemaran nama baik. Jaksa meyakini Rasman bersalah melakukan dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea, menjatuhkan pidana oleh karena dengan pidana penjara selama 2 tahun, kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
16 Juli 2025. Jaksa juga menuntut Rasman membayar denda 200 juta. Apabila denda tidak dibayar diganti dengan 4 bulan pidana badan dan denda sebesar 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan, ujar jaksa. Pertimbangan memberatkan tuntutan adalah perbuatan Rasman telah merusak nama baik martabat orang lain, tidak mengakui perbuatannya, tidak dapat membuktikan tuduhannya, tidak melakukan sopan di persidangan, dan merusak harkat martabat pengadilan, serta pernah dihukum. Sementara pertimbangan meringankan tuntutan yakni Rasman masih memiliki tanggungan keluarga. Jaksa meyakini Rasman melanggar pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 311 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai informasi, sidang tuntutan Rasman sejatinya digelar pada Selasa 8 Juli lalu, namun sidang ditunda karena saat itu jaksa belum siap dengan surat tuntutannya. Dalam kasus ini, Rasman didakwa melakukan dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman. Jaksa mengatakan perbuatan ini dilakukan Rasman secara bersama-sama dengan Putri Iklima Aprilia. Tindak pidana ini diduga dilakukan pada 27 April 2022 hingga 7 Mei 2022. Putri juga menjadi terdakwa dalam kasus ini, namun penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah. Mereka melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses di informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, ujar jaksa dalam surat dakwaan bagaimana dilihat dalam laman SIPPPN Jakarta Utara. Ya, teman-teman, udah memang terbukti bersalah dan benar bersalah, yaitu siapa si Rasman ini, sehingga dia juga dituntut kurungan penjara selama 2 tahun. Jaksa mengatakan Putri mengadu terkait adanya dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan Hotman. Rasman pun menjadi pengacara Putri. Rasman kemudian menggelar konferensi pers terkait dugaan pelecehan tersebut. Padahal kata jaksa, Rasman dan Putri saat itu belum melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Rasman juga mengunggah sejumlah konten di akun resmi Instagram pribadinya berisi peringatan dan respon terkait dengan pelecehan tersebut. Konten itu dibuat Rasman bersama Putri. Jaksa mengatakan Rasman belum bisa membuktikan kebenaran dugaan pelecehan tersebut. Jaksa menilai konten yang dibuat Rasman berisi kalimat provokatif, tuduhan, hingga ancaman terhadap Hotman. Jaksa mengatakan perbuatan Rasman dan Putri terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap Hotman. Jaksa menilai perbuatan Rasman dan Putri telah merugikan